semua, kenalin nama aku Dan Putri Maharani. Di sini aku sebagai moderator akan memaparkan materi-materi yang akan kita bahas ke depannya. Sebelum aku memaparkan materi, aku akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Ezra, yang kedua dengan aku sendiri Maha, yang ketiga ada Karina, yang keempat ada Fania, yang kelima ada Frank, yang keenam ada Satya, yang ketujuh ada Audrey, yang ke-8 ada Mailani, dan yang terakhir ada Firstian. Jadi di sini aku mau maparin materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada hakikat otonomi daerah, yang kedua ada visi otonomi daerah, yang ketiga ada prinsip pelaksanaan otonomi daerah, yang keempat ada pembagian kekuasaan dalam kerangka otonomi daerah, yang kelima ada pemilihan, penetapan, dan kewenangan kepala daerah, yang keenam ada kesalahpahaman terhadap otonomi daerah, yang ketujuh ada otonomi daerah dan pembangunan daerah, dan yang terakhir ada otonomi daerah dan pilkada langsung. Jadi materi yang pertama akan membahas tentang hakikat otonomi daerah. Hai Audrey. Aku mau nanya nih, kamu tahu nggak sih apa itu otonomi daerah? Tahu dong, otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalam daerah tersebut untuk kepentingan masyarakat. Oh kayak gitu, oke terima kasih ya atas jawabannya. Jadi aku mau isi nambahin dikit. Jadi otonomi daerah itu merupakan suatu proses penerapan sistem desentralisasi di mana sistem itu diterapkan sebagai tindak lanjut dari demokrasi di Indonesia. Kayak gitu. Sekarang aku mau nanya lagi nih, kamu tahu nggak sih tujuan dari otonomi daerah itu sendiri? Iya, tahu dong. Tujuan dari otonomi daerah itu untuk mengurangi sentralitas pada pemerintah pusat. Oh kayak gitu. Nah tapi teman-teman, tujuan dari otonomi daerah itu bukan hanya itu aja. Sekarang kita bakalan lanjut ke video selanjutnya. Materi yang kedua tentang tujuan, prinsip, asas, pembagian kekuasaan otonomi daerah, pemilihan, penetapan, dan kewenangan kepala daerah. Hai, jadi di sini kita akan melanjutkan materi yang belum disampaikan nih sama teman-teman kita. Nah, aku mau bertanya, Karina, apa sih tujuan dari otonomi daerah itu? Nah, salah satu tujuan dari otonomi daerah itu agar tidak terjadinya pemusatan kekuasaan dalam suatu pemerintahan, dan bisa juga dibilang dengan limitasi kekuasaan. Nah, ada loh 3 prinsip otonomi daerah. Yang pertama itu ada prinsip otonomi seluas-luasnya, yang kedua ada prinsip otonomi nyata, dan yang ketiga ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Wah, menarik banget ya. Nah, selain itu ada juga asas-asas dari otonomi daerah yang sesuai dengan pedoman pemerintah, yaitu pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yaitu terdiri dari 3 asas ya teman-teman. Yang pertama ada asas desentralisasi, yang kedua ada asas dekonsentrasi, dan yang terakhir yaitu ada asas tugas pembantuan gitu. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih yang mau ditanyain mungkin? Tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya apa aja pembagian dari kekuasaan otonomi daerah? Wah, jelasnya tahu dong ya harusnya. Jadi otonomi daerah itu yang diserahkan ya, itu harus bersifat nyata, lalu harus bersifat luas dan juga bertanggung jawab. Nah, daerah otonom itu juga diserahkan kewenangannya dalam rangka desentralisasi, harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan juga sumber daya manusia. Nah, selanjutnya nih, selain sebagai daerah otonom, jadi provinsi juga sebagai daerah administratif, maka kewenangannya yang ditangani provinsi atau gubernur akan mencakup kewenangan yang dalam rangka desentralisasi dan juga dekonsentrasi. Seperti itu Karina. Sekarang aku mau bertanya tentang materi pemilihan, lalu penetapan dan kewenangan kepala daerah. Mungkin bisa dijelaskan ya secara singkat bagaimana? Oh, boleh banget dong. Nah, aku jelasin sedikit ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah itu langsung dipilih oleh rakyat melalui pilkada. Nah, tentunya pemerintah pusat juga melakukan pengawasan terhadap daerah otonom, dan itu berdasarkan supremasi hukum. Nah, tapi kalian tahu nggak sih apa itu supremasi hukum? Apa ya? Yuk kita lihat, simak selanjutnya.
Supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai dengan tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Artinya, setiap peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dan kepala daerah langsung dapat berlaku tanpa memerlukan persetujuan pemerintah pusat. Tetapi, pemerintah pusat setiap saat dapat menunda atau membatalkannya bila peraturan daerah ini dinilai bertentangan dengan konstitusi, UU, dan kepentingan umum. Materi yang ketiga ada pembagian kewenangan dan faktor-faktor prakondisi yang diharapkan pemerintah daerah. Nah, jadi kan kalian sudah tahu tuh beberapa materi yang dijelasin oleh teman-teman kita tadi. Nah, jadi kita di sini akan ngejelasin tentang pembagian kewenangan-kewenangan dan faktor-faktor apa saja yang diharapkan oleh pemerintah ke pemerintah daerah. Nah, jadi sebelumnya aku mau nanya nih ke Melanie. Melanie, kamu tahu nggak sih apa itu pembagian kewenangan-kewenangan? Tahu dong. Jadi menurut yang aku baca, pembagian kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah terdapat 11 jenis. Yang pertama ada pertanahan, yang kedua ada pertanian, yang ketiga ada pendidikan dan kebudayaan, yang keempat ada tenaga kerja, yang kelima ada kesehatan, yang keenam ada perhubungan, yang ketujuh ada perdagangan dan industri, yang kedelapan ada penanaman modal, yang kesembilan ada koperasi, yang kesepuluh ada lingkungan hidup, dan yang terakhir ada pekerja umum. Nah, jadi itu teman-teman yang dijelasin sama Melanie itu merupakan pembagian kewenangan-kewenangan. Nah, jadi mungkin Melanie ada yang mau ditanyain nih tentang pembagian kewenangan dan faktor-faktornya. Nah, tadi kan aku udah jelasin mengenai pembagian kewenangannya. Selanjutnya, kamu tahu nggak faktor-faktor yang diharapkan pemerintah daerah? Nah, jadi kemarin aku sempat baca teman-teman. Nah, faktor-faktor prakondisi yang diharapkan pemerintah daerah, yang pertama itu ada fasilitas, yang kedua ada politik lokal yang stabil, yang ketiga pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha, yang keempat ada yaitu pemerintah daerah harus kreatif, dan yang terakhir pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM atau NGO, terutama dalam bidang perubahan dalam lingkungan hidup. Nah, nggak cuma itu aja teman-teman, di dalam otonomi daerah itu juga ada kesalahpahamannya. Nah, yang pertama itu ada otonomi daerah sering dikaitkan semata-mata dengan uang. Yang kedua, pemerintah pusat akan melepaskan tanggung jawab untuk membina dan membantu pemerintah daerah. Nah, yang ketiga, adanya anggapan bahwa daerah belum siap dan belum mampu. Yang keempat, dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan apa saja. Yang terakhir, otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil dan memindahkan korupsi ke daerah. Nah, gitu Melanie. Oh, jadi gitu ya pembagian-pembagiannya, Sar. Ya, jadi materi selanjutnya akan dijelaskan yang teman saya ini. Materi terakhir tentang otonomi daerah dan pilkada langsung. Halo teman-teman, balik lagi ke kita nih. Tapi kita masih bingung tentang pilkada tuh yang secara langsung tuh kayak gimana sih? Nah, menurut lu nih Frank, gimana sih definisi pilkada secara langsung sih? Pilkada secara langsung itu merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom. Nah, dan di dalam penyelenggaraan pilkada langsung ini terdapat 6 kriteria yang harus terpenuhi, yaitu secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Oke. Terus aku juga mau nanya nih. Boleh. Menurutmu pilkada umum itu kelebihannya apa aja ya? Kalau menurut gua ya pilkada langsung yang secara lu udah jelasin tadi, kelebihannya mungkin kayak calon pemimpinnya bisa dipilih secara langsung, rakyat bisa mengetahui yang mana kita mau pilih sesuai hati nurani. Yang kedua juga nggak ada ikut campur tangan tentang dari partai politik, itu dia ya, langsung dari orang daerah itu langsung. Dan selanjutnya juga pusat nggak terlalu ikut campur itu tentang daerah, jadi sudah terbantulah sama ada yang jadi volunteer untuk mengurus daerah itu sih. Dan lagi juga masyarakat jadi bisa mengenal lebih jauh tentang politik itu gimana, tentang menyuarakan hak suaranya mereka dan di mana bisa dipilih dan juga memilih. Itu sih menurut gua.
Oke deh, selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Ciao. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Oh, dia kan ada ketawa. Nah, jadi lihat. Langsung.